Poin yang pertama akan saya bahas adalah apa itu TPACK. TPACK adalah sebuah kerangka kerja atau framework dalam mendesain model pembelajaran baru bagi guru dan calon guru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten ataupun materi pengetahuan. Berarti TPACK adalah sebuah kerangka kerja atau desain model pembelajaran yang menggabungkan teknologi dan juga pedagogik untuk menyampaikan materi pengetahuan atau materi pembelajaran. Lalu, apa itu RPP berbasis TPACK? Seperti definisi TPACK di atas, berarti RPP berbasis TPACK adalah RPP yang desain kegiatan pembelajaran terdapat gabungan antara teknologi, pedagogi, dan juga konten atau materi pengetahuan. Jadi kegiatan di dalam RPP yang berbasis TPACK harus memanfaatkan teknologi dan juga harus menggunakan pedagogi, misalkan metode pembelajaran untuk menyampaikan konten ataupun materi kepada siswa. Selanjutnya, 7 unsur dan domain TPACK. Di sini ada ilustrasi untuk TPACK ya kawan-kawan. Kita bisa melihat ada 3 lingkaran utama, yaitu TK atau Technological Knowledge, yang berarti adalah tadi aspek teknologi. Lalu yang kuning adalah PK atau Pedagogical Knowledge, yang seperti definisi tadi yaitu pedagogik. Lalu yang biru adalah Content Knowledge atau CK. Jadi TPACK adalah hasil gabungan dari 3 aspek utama tersebut. Seperti kita bisa lihat ada 3 lingkaran utama. Ketiga aspek tersebut menjadi 3 unsur pertama dari TPACK. Lalu unsur yang keempat adalah penggabungan antara technological knowledge dan juga pedagogical knowledge, yaitu penggabungan yang lingkaran pink dan juga lingkaran kuning. Hasil gabungan tersebut dinamakan dengan TPK atau Technological Pedagogical Knowledge. Lalu hasil gabungan lainnya adalah antara Pedagogical Knowledge dan juga Content Knowledge. Kita bisa melihat ada gabungan lingkaran kuning dan juga lingkaran biru yang menjadi nama PCK atau Pedagogical Content Knowledge. Lalu gabungan lainnya adalah TCK, yaitu gabungan antara lingkaran pink dan lingkaran biru, dan menjadi Technological Content Knowledge. Lalu gabungan yang terakhir adalah gabungan dari ketiga aspek tersebut atau semua aspek antara teknologi, pedagogik, dan konten. Itulah yang disebut TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Dan selanjutnya akan saya jelaskan untuk istilah-istilah tersebut. Yang pertama adalah Technological Knowledge atau TK. Untuk TK yaitu pengetahuan bagaimana menggunakan teknologi digital. Jadi ketika kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu kita sudah mengaplikasikan Technological Knowledge. Lalu yang kedua adalah Pedagogical Knowledge atau PK. PK yaitu pengetahuan tentang metode, proses, dan strategi pembelajaran. Jadi misalnya di kegiatan pembelajaran kita ada metode yang kita gunakan seperti metode diskusi, tanya jawab, ceramah, dan lain-lain. Berarti di pembelajaran kita sudah menerapkan Pedagogical Knowledge. Lalu yang ketiga adalah CK atau Content Knowledge. CK yaitu penguasaan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi ketika kita menguasai materi pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam pembelajaran, berarti kita sudah mengaplikasikan konsep Content Knowledge. Lalu yang keempat adalah TPK atau Technological Pedagogical Knowledge.
TPK yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan mengenai proses dan strategi pembelajaran. Berarti di sini kita menggabungkan antara pengetahuan tentang teknologi dan juga tentang pedagogik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nanti akan saya lihatkan contoh-contoh kegiatan yang terdapat dalam RPP yang mengandung semua unsur ini. Lalu yang kelima adalah Pedagogical Content Knowledge atau PCK. PCK yaitu gabungan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran dengan proses dan strategi pembelajaran. Berarti di sini adalah kegiatan pembelajaran yang menggabungkan antara materi dan juga pengetahuan pedagogik, baik itu model, strategi, metode, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah Technological Content Knowledge atau TCK. TCK yaitu pengetahuan tentang teknologi digital dan pengetahuan bidang studi atau materi pembelajaran. Jadi TCK adalah gabungan antara materi dan juga teknologi. Misalkan kegiatannya kita menampilkan materi menggunakan teknologi seperti video pembelajaran ataupun PowerPoint dan lain sebagainya. Itu berarti kita sudah mengaplikasikan konsep TCK. Dan yang terakhir adalah TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. TPACK yaitu pengetahuan tentang teknologi digital, pengetahuan tentang proses dan strategi pembelajaran, dan pengetahuan tentang bidang studi atau materi pembelajaran. Contoh kegiatan yang mengandung unsur TPACK adalah misalkan kita mengajak siswa untuk melihat materi pada video pembelajaran, setelah itu siswa disuruh berdiskusi untuk menganalisa materi yang ada pada video tersebut. Atau juga misalnya kita menggunakan aplikasi penilaian berbasis komputer seperti Google Form ataupun Quizzes untuk proses evaluasi. Hal tersebut juga termasuk kegiatan yang mengandung unsur TPACK. Selanjutnya saya akan tampilkan contoh TPACK dari ketujuh unsur tadi pada kegiatan di RPP. Ini adalah contoh tabel kegiatan yang biasa terdapat di RPP. Ini saya hanya menampilkan beberapa kegiatan dari kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Di sini kita bisa lihat kegiatan pertama adalah orientasi, yaitu kelas dimulai dengan salam dan guru mengkondisikan siap belajar. Lalu kegiatan pendahuluan yang kedua adalah apersepsi, yaitu guru menampilkan gambar tentang materi sebelumnya di slide PowerPoint. Untuk kegiatan kedua ini termasuk kegiatan yang mengandung unsur TCK, yaitu Technological Content Knowledge, yang berarti kita menampilkan konten ataupun materi menggunakan teknologi, yaitu di sini slide PowerPoint. Lalu kegiatan ketiga adalah guru dan siswa bertanya jawab tentang gambar yang ditampilkan di PowerPoint. Di sini berarti mengandung unsur PK atau Pedagogical Knowledge. Unsur PK-nya terdapat pada guru dan siswa bertanya jawab. Di situ guru berarti menggunakan metode tanya jawab dalam pembelajaran. Lalu kegiatan keempat adalah guru menampilkan video motivasi di slide PowerPoint. Di sini mengandung unsur TK atau Technological Knowledge. Kenapa mengandung TK bukan TCK? Karena materi pada video ini adalah bukan materi pelajaran tapi video motivasi yang tidak berhubungan dengan konten atau materi pelajaran, sehingga di sini hanya mengandung TK atau Technological Knowledge. Lalu kegiatan kelima adalah siswa melihat video berita tentang banjir dan disuruh berdiskusi dengan kelompoknya mengenai penyebab banjir di video. Di sini berarti mengandung TPK, yaitu Technological Pedagogical Knowledge. Untuk teknologi di sini kita bisa melihat ada penggunaan video. Untuk pedagogi kita bisa melihat bahwa di sini siswa disuruh berdiskusi apa yang dilihat dari video tersebut. Dan karena di sini videonya adalah video banjir,
bukan video materi, maka tidak mengandung unsur konten. Jadi hanya TPK, tidak mengandung C-nya atau kontennya. Lalu kegiatan keenam adalah siswa dibantu guru mengidentifikasi faktor penyebab banjir. Dari kegiatan keenam ini mengandung unsur CK atau content knowledge. Karena dalam RPP ini materinya adalah faktor penyebab banjir. Jadi di sini siswa dan guru mengidentifikasi materi tentang faktor penyebab banjir. Lalu kegiatan ketujuh adalah guru menjelaskan materi tentang faktor banjir dengan berceramah. Di sini mengandung PCK, yaitu pedagogik content knowledge. Di sini pedagogiknya adalah guru berceramah, lalu kontennya adalah guru menjelaskan materi. Lalu kegiatan ke-8 adalah siswa mengerjakan tugas dari materi yang sudah dipelajari di aplikasi Quizzes. Di sini mengandung TPACK. Teknologinya bisa kita lihat di aplikasi Quizzes. P-nya atau pedagogiknya bisa kita lihat di sini ada penugasan, yaitu siswa disuruh mengerjakan tugas. Lalu untuk C-nya atau kontennya di kegiatan ini bisa kita lihat di dalam Quizzes terdapat materi pelajaran yang berbentuk soal. Lalu kegiatan ke-9 adalah siswa menyimak video materi pembelajaran tentang faktor-faktor penyebab banjir dan guru memberi penguatan tentang materi yang ditayangkan di video. Di sini juga mengandung unsur TPACK. Teknologinya bisa kita lihat di video pembelajaran. Untuk pedagogiknya kita bisa lihat bahwa siswa disuruh menyimak. Lalu untuk kontennya kita bisa lihat di dalam video tersebut terdapat konten atau materi pembelajaran. Jadi ini adalah contoh penerapan pengaplikasian ketujuh domain ataupun unsur di dalam TPACK. Untuk kegiatan ini kawan-kawan bisa menyesuaikan dengan kegiatan yang kawan-kawan rancang sesuai materi di RPP. Oh ya, dan bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui bagaimana cara kita membuat RPP berbasis PBL ataupun RPP berbasis HOTS, kawan-kawan bisa melihat di deskripsi video ini. Saya lampirkan link video tersebut. Saya kira seperti itu video kali ini dari saya. Dan jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe, ayo dukung channel saya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi saat saya membuat video terbaru. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.